Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian syukur kita hanya kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sampaikan salam kita kepada Ahmad Al-Mustafa, seorang manusia yang paling mulia dan dimuliakan, seorang manusia yang terpilih dan memang dipilih khusus oleh Allah. Kita sampaikan salam kita kepada Abul Qasim, seorang ayah, suami, kepala rumah tangga yang paling lembut kepada keluarga. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlihi. Bahkan dia memberikan standar seseorang itu dianggap sempurna imannya kepada Allah apabila sudah bisa lemah lembut kepada keluarganya. Kita sampaikan salam kita kepada Al-Amin, seorang manusia yang paling bisa dipercaya, Khatamul Anbiya wal Mursalin, diangkat oleh Allah menjadi nabi, penutupnya para nabi, dimuliakan oleh Allah menjadi rasul, kemudian ditetapkan menjadi uswatun hasanah. Kita mendapatkan gelar malam hari ini Duyufur Rahman. Gelar Duyufur Rahman tidak hanya Allah hadiahkan kepada orang yang melakukan perjalanan umrah. Duyufur Rahman tidak hanya Allah berikan gelar itu kepada orang yang menunaikan ibadah haji, tapi siapapun umat Islam yang dipanjangkan umur, kemudian umurnya menjumpai bulan suci Ramadan, maka dia disebut Duyufur Rahman, tamunya Allah. Kalau Allah Al-Halim, Maha melayani, Allah pasti menjadi tuan rumah yang amat baik. Bagaimana layanan tuan rumah terhadap tamu-tamunya? Begitu umur manusia itu menjumpai bulan suci Ramadan, langsung Allah umurkan tutup pintu neraka, buka pintu surga lebar-lebar, kemudian iblis, setan dibelenggu. Saat ketika umur manusia menjumpai bulan suci Ramadan, Allah langsung umumkan melalui nabinya, detik-detik, menit-menit, jam-jam, hari-harinya, minggu-minggunya, bulan Ramadan utuh semua dibikin oleh Allah mulia, sehingga setiap helaan nafas tamunya dianggap bertasbih kepada Allah. Allah umumkan melalui nabinya, begitu manusia menjumpai bulan Ramadan, pintu rahmatnya dibuka, pintu ampunannya dianugerahkan kepadanya, dan kemudian itkum minan nar, siapa yang mampu menjungkung satu bulan suci Ramadan dibebaskan dari jilatan api neraka. Kalau Allahnya, pemilik nama Al-Halim, pasti memberikan layanan yang terbaik. Pertanyaannya, apakah kita ini jadi tamu yang sudah memiliki kepantasan? Punya sahabat, Bapak punya teman. Coba kalau teman akrab kita tiba-tiba datang ke rumah, senang tidak? Oh, senang. Teman akrab lagi. Kadang-kadang sambutan anak kita terhadap teman akrab, sahabat kental, ngalahkan orang tua, Pak. Anak sekarang kalau dipanggil ayahnya pura-pura tidak dengar. Tapi begitu mamanya bilang, "Dek, Putri datang," langsung turun dari kamar atas, karena dia adalah sahabat terbaik.
Begitu keluar ternyata sahabatnya itu penuh beletoan. Ibu tahu beletoan? Kenal Bapak? Masih? Kakinya penuh kotoran. Langsung dibawa masuk ke rumah. Itu sahabat karib loh. Cuman kakinya penuh kotoran. Gimana perlakuan kita? Langsung dibawa masuk? Hah? Apa diminta? Ah, itu ada keran pancuran. Itu kotorannya dibersihkan dulu. Baru dipersilahkan masuk. Kita ini tamunya Allah yang akan menjumpai Allah, maka Allah mengatakan fal ya'mal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita diperintahkan oleh Allah kalau ingin jadi tamunya Allah yang baik, bekalnya beramal salih, dan amal salihnya tidak kecampuran dengan syirik. Itu ibaratnya walaupun tamu itu datang, tamu-tamunya sendiri paling akrab tapi masih punya kotoran, maka kotorannya harus dibersihkan dulu. Dan Ramadan ini salah satu cara Allah membuat kotoran kita habis tuntas. Dan anugerah besar sesungguhnya sedang dihadiahkan kepada kita, Pak, Bu. Kata Nabi, jarak sholat satu ke sholat yang lain, tempat di mana Allah menghapus dosa. Kena tidak kita? Kena. Jarak Jum'ah satu ke Jum'ah yang lain, tempat di mana Allah menghapus dosa. Dapat tidak kita hari ini? Dapat. Jarak Ramadan satu ke Ramadan yang lain, tempat di mana Allah menghapus dosa. Dianugerahkan tidak kepada kita? Saya dapat yang keempat. Jarak umroh satu ke umroh yang lain, tempat di mana Allah menghapus dosa. Saya baru pulang umroh. Tadi mau nggak kesini Pak, pogel. Cuman diingatkan sama Tamir, jadi datang saya. Baru datang Pak saya. Tahun ini saya catatan menjadi pembimbing ibadah haji, maka sempurna. Karena haji satu ke haji yang lain, tempat di mana Allah menghapus dosa. Bahkan istri Nabi mengatakan, kalau tetamu Allah itu diundang pada tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah, tidak merasa dosanya diampuni oleh Allah, berarti ada penyakit yang ada di dalam relung hatinya paling dalam, namanya sombong. Jadi Allah caranya memantaskan diri kita menjadi tamu, Masya Allah. Dibuat diri kita sibuk melakukan amal salih. Bapak seorang karyawan, punya bos besar, dan kemudian kita dipanggil. Kalau kita penuh prestasi, nemunya gagah tidak? Gagah tidak? Ada rasa takut tidak? Ah, ini pasti penghargaan. Tapi kalau kita karyawan punya banyak salah, cuman dapat kabar dari orang lain, dipanggil sama bapak. Belum ketemu sama orangnya sudah pikirannya kacau balau. Nanti diginiin, nanti diginiin, nanti diginiin. Kamu kemarin dipanggil diapakan? Pikirannya sudah macam-macam. Tapi kalau kita ini sudah merasa pantas, bawaannya tenang. Sudah 15 menit penutupnya. Bu, ada seorang wanita. Wanita ini dijamin oleh Allah masuk surganya tanpa dihisab. Satu saat mandi besar. Setelah mandi besar itu, beliau ini tanpa bersolek sudah disebut wanita tercantik. Tapi hari-harinya kalau mau berhadapan dengan suami pasti memberikan tampilan yang terbaik. Kemudian duduk berdua sama suaminya. Kemudian beliau bicara, ya, sewaktu-waktu kalau aku dipanggil oleh Allah, jangan bikin perayaan, diam-diam saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di sela dialog itu tiba-tiba kumandang adzan, dikumandangkan Bilal bin Rabah. Apa kata suaminya? Aku senang berdialog dengan engkau, tapi sekarang lagi dipanggil sama pemilik kita. Kata istrinya, cepat datang, yang panggil yang menciptakan kita. Maka bergegas suami itu pergi,
meninggalkan istri yang sudah berjantan cantik dan kemudian merebahkan dirinya. Ternyata itulah saat di mana Allah mengirimkan malakal maut menjemput. Hasan Husain yang menunggu ibundanya nangis. Tapi karena dengar bahwa tidak boleh ada perayaan, dia coba ulak air matanya. Dia kemudian meninggalkan bundanya pergi ke masjid. Ayahnya yang ada di saf depan itu kemudian dijumpai. Kemudian berbisik anak itu, "Ayah, bunda tidak ada." Sebagaimana wasiat Sayyidina Ali seperti orang biasa. Dia berdiri seperti tidak ada apa-apa. Dia melewati beberapa saf penuh sopan. Kemudian pulang satu langkah demi langkah. Satu langkah demi langkah. Tapi begitu langkahnya semakin mendekati rumah, dia tidak lagi bisa menyembunyikan kesedihannya, menangis luar biasa. Dan saat ketika beliau berada di hadapan sang istri yang sudah terbujur kaku, pingsan, Pak. Anaknya yang Hasan Husain itu dia berupaya tidak ada suara tangis supaya tidak mengundang tetangga datang. Sampai ayahnya kemudian bangkit dari pingsannya. "Ayo kita rawat ibunda." Sekeluarga, Pak, memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, kemudian dibopong sendiri dengan tangannya. Setelah ayah itu menggali lubang tanpa ada yang membantu. Saat ketika memasukkan jenazah itu ke dalam lubang, ayahnya menangis. Sayyidina Ali itu menangis. Hasan Husain kemudian bertanya, "Ayah, kenapa menangis?" "Aku ingat kakek, nak. Aku ingat kakek." "Kenapa kakek, ayah?" "Kakek dulu pernah berpesan, sewaktu-waktu kalau putri tercintaku diambil oleh pemiliknya, bopong sendiri dan hantarkan langsung kepadaku, karena aku yang akan menerima jenazahnya." Dan ayah saat ketika memasukkan bunda, ayah melihat kakek, nak. Ayah benar-benar melihat tangan kakek menerima putri tercintanya, didekap sama kakek bunda. Itulah kenapa ayah menangis. Ayah kemudian bilang sama kakek, "Aku pasrahkan kembali apa yang pernah dulu kau amanatkan kepadaku, ya Rasulullah. Inilah putrimu yang setiap saat di hadapan orang banyak engkau selalu bicara, kalau aku rindu bau surga, aku akan cium kening Fatimah anakku." Fatimah, potret tamu yang siap berjumpa dengan Allah. Tamu yang dirindukan sama pemiliknya. Ayahnya sendiri yang menangkapnya, meletakkannya di dalam kuburnya. Indah kalau kita ini jadi tamunya Allah yang baik. Tidak ada yang menakutkan, bahkan berhadapan dengan sakaratul maut. Mudah-mudahan Ramadan kita ini membuat diri kita menjadi pantas jadi tamunya Allah. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban wa man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang berjumpa dengan Ramadan, mau berpuasa dan malam harinya mau bersalat, maka sebanyak apapun kotoran kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita jadi tamu yang pantas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fal balighi syai'un minkumul ghaiba. Assalamualaikum warahmatullahi